Jadi Black Death ini tercatat telah merenggut nyawa sekitar 30-60% warga di Eropa ya. Halo teman-teman semua, welcome back to Simple Knowledge. Nggak kerasa ya, sekarang udah pertengahan tahun. Gimana kabar kalian di tahun 2020 ini? Tapi kayaknya ya semua orang sama ya. Jadi kabarnya tuh kurang baik dan kurang menyenangkan. Ya mau gimana lagi, akibat pandemik ini ekonomi dan kesehatan tuh lagi kurang baik ya. Agak stres juga sih. Jadi kalau mau ketemu orang aja susah, harus pakai masker lah, nggak boleh jabat tangan lah, harus jarak berapa meter lah. Terus kalau mau ketemu orang rame-ramean gitu, apalagi mau meeting, ya paling meetingnya di Zoom, di laptop, di komputer dari rumah. Jadi interaksi ketemu orang juga harus dikurangi. Jadi ya agak susah juga sih. Jadi dunia ini sedang gonjang-ganjing dan kayak hampir kiamat ya, bisa dikatakan begitu. Tapi kalian tahu nggak, ngomongin soal kiamat, tahun-tahun kemarin tuh pernah ada loh ramalan-ramalan soal dunia ini bakal kiamat yang mungkin lebih menyeramkan daripada pandemik sekarang ini. Ya tapi sebelum itu, jangan lupa seperti biasa, klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di A Simple Knowledge supaya kita lebih semangat membuat video untuk menghibur kalian semua. Oke, check it out. Dan inilah hari di mana dunia dinyatakan kiamat. Dan yang pertama tuh di tahun 2012. Kalian masih inget gak tahun 2012? Di tahun ini tuh bisa dikatakan tahun yang ajaib ya. Kenapa bisa dikatakan ajaib? Karena di tahun 2012 ini diramalkan dunia itu bakal kiamat. Dan anehnya tuh banyak loh orang yang percaya. Bahkan hal yang bisa membuat kita geleng-geleng kepala itu ya kayak tiba-tiba atau tahu-tahu muncul gitu. Jadi sesuatu yang membahayakan dunia itu tahu-tahu semua itu pada muncul itu. Kayak kuman gitu muncul banyak gitu ya. Nih kalau kalian nggak percaya, ramalan yang paling sering dibicarakan pada waktu itu adalah kalender suku Maya. Jadi di kalender suku Maya ini cuman sampai tahun 2012. Dan menurut suku Maya itu bumi ini atau dunia ini tuh umurnya tuh sama kayak kalendernya suku Maya gitu. Jadi berakhir tahun 2012 dan nantinya akan muncul era baru. Terus ada lagi ramalan yang menyebutkan bahwa adanya planet baru yang bernama Nibiru. Jadi Nibiru ini nanti diramalkan akan menabrak bumi. Wah, duar. Terus buminya ini meledak seisinya habis. Dan ramalan berikutnya adalah terjadinya supernova. Kalian tahu supernova? Itu yang di Dragon Ball kalau mau berubah jadi supernova. Jadi supernova ini diramalkan sebagai sebuah bintang yang nanti bintangnya itu akan meledak menjadi supernova itu tadi. Jadi supernova itu damage-nya itu sampai ke bumi yang menyebabkan bumi ini bisa hancur katanya sih. Dan nggak cuma itu aja loh. Jadi masih banyak teori-teori lain yang bermunculan. Jadi ini orang-orang kok pada antusias gitu ya. Jadi gosipin bumi ini bakal kiamat. Bumi bakal kiamat kok digosipin sih? Seneng gitu kalau bumi kiamat. Nggak sekalian digosipin kalau ada perang antar galaksi. Jadi nanti bumi itu hancur karena kena imbasnya. Padahal menurut NASA nggak ada satupun teori-teori ini yang memiliki bukti-bukti atau fakta-fakta yang cukup kuat. Jadi ini jangan-jangan netizen nih. Sotoy banget nih orang-orang nih. Yang berikutnya ada di tahun 2000. Jadi kalau ini sih mungkin kalian yang tahun 90-an tuh pernah ngerti atau pernah denger ya. Jadi di tahun 1990 itu mulai berkembang pesatnya komputer. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang mulai menggunakan komputer pada tahun itu. Nah hal inilah yang menyebabkan kekhawatiran-kekhawatiran yang sebenarnya nggak penting ini muncul. Jadi kekhawatiran ini biasanya disebut Y2K atau pada waktu itu disebut Millennium Bug. Jadi kekhawatiran ini adalah kekhawatiran di mana tahun di sistem komputer ini biasanya tuh dicatat dengan 2 angka terakhir. Nah di sini mulai timbul kekhawatiran di tahun 1999. Nah di komputer kan angkanya cuma belakang doang jadi 99 gitu ya. Nah takutnya nanti di tahun 2000 itu kan angkanya 00. Nanti kayak apa ya? Jadi di tahun 2000 itu nanti kembali seperti tahun 1900 gitu loh. Jadi kan angkanya sama-sama 00-nya gitu. Nah terus kalau gitu masalahnya apa? Oh ya jelas ada masalahnya dong. Jadi karena banyaknya sektor-sektor penting ini mulai menggunakan komputer sebagai alat pendukung sektor-sektor penting tersebut. Jadi semuanya tuh pakai sistem komputer ya. Jadi mulai kayak nuklir lah, perbankan lah,
terus sistem listrik, sistem air tuh semua itu menggunakan komputer. Nah, takutnya sih karena sistem komputer yang error ini nanti ada banyak hal yang terpengaruh dan dampaknya itu nanti orang-orang itu mulai bertindak anarkis ya dan memanfaatkan momen tersebut untuk menjarah atau merampok toko-toko dan sebagainya. Takutnya sih gitu. Lalu berikutnya ada di tahun 1346. Jadi kali ini kita mundur agak jauh ke belakang ya, di mana pada waktu itu tuh terjadi banyak serangkaian bencana alam, yaitu The Great Famine, dan puncaknya itu terjadi di kala pandemi Black Death meneror dunia. Jadi Black Death ini adalah sebuah virus atau penyakit mematikan yang berasal dari bakteri yang bernama Yersinia pestis. Jadi bakteri ini diyakini hinggap pada kutu di kulit tikus, yang kemudian nanti hinggap di tubuh manusia yang menyebabkan bakteri itu berkembang biak secara cepat dan agresif. Dan bakteri ini juga dikabarkan bisa menular melalui udara. Jadi udah kayak mirip-mirip penyakit tahun ini ya. Ya virus Morena itu. Jadi Black Death ini tercatat telah merenggut nyawa sekitar 30-60% warga di Eropa ya. Jadi penduduk dunia pada saat itu tuh sekitar 475 juta jiwa. Dan berkurang menjadi 350 sampai 375 juta jiwa pada waktu itu. Buset, kurangnya banyak banget ya. Bayangin coba, penduduk dunia tuh kurangnya segitu banyak loh. Pantesan orang-orang tuh takut ya kalau Black Death ini menjadi ancaman atau menjadi kiamat bagi warga dunia pada waktu itu. Karena cepatnya penyebaran virus ini dan angka kematiannya yang sangat banyak. Jadi pada waktu itu tuh dokter tuh dipuja-puja kayak hampir setara dewa teman-teman. Ya karena mereka takut banget dengan penyakit Black Death ini. Jadi mereka tuh menaruh harapan banget kepada dokter-dokter untuk mau dan berani merawat mereka yang kena virus Black Death ini loh. Nah itulah tadi tahun dimana dunia-dunia dikabarkan akan kiamat teman-teman. Jadi manusia ini sebenarnya telah menghadapi banyak banget cobaan ya. Dan akhirnya juga kita selamat karena manusia itu bisa beradaptasi. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil di video kali ini ya yang penting kalian jangan menyerah teman-teman. Jadi berusaha sebaik mungkin dan semampunya dan pasti kita akan menemukan jalan keluar yang terbaik untuk masalah kita. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini ya. Jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di @simpleknowledge supaya kita lebih semangat bikin video dalam menghibur kalian semua. Dan see you on the next video.